ini gua akan kembali menceritakan sebuah film yang unrated, namun masih memiliki jalan cerita yang cukup menarik, dan berasal dari Korea. Film yang akan gua bahas kali ini berjudul Engha. Tahun 2017 ini, secara singkat menceritakan tentang kisah seorang napi wanita yang jatuh cinta dengan sipir penjara, hingga pada suatu hari masalah pun mulai datang ketika hakim pengadilan memvonis dirinya dengan hukuman seumur hidup. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi inilah alur cerita film Engha 2017. Baca. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Engha, yang tampak kebingungan melihat tangan dan lantai di sekitarnya penuh dengan darah. Sementara tak jauh dari tempat ia duduk terlihat seorang pria yang sudah tewas mengenaskan. Di sini Engha pun masih terlihat tidak mempercayai tentang apa yang telah dirinya lakukan. Kemudian dengan langkah perlahan Engha pun tampak mendatangi sebuah telepon umum untuk menghubungi ibunya. Namun sayangnya ibunya pun tidak menjawab panggilan dari dirinya tersebut. Setelah itu film pun berpindah ke seorang petugas penjara berpangkat tinggi bernama Seojon, di mana ketika dirinya sedang melakukan pengecekan rutin ke ruangan kontrol milik salah satu bawahannya, ia pun justru dibuat terkejut karena melihat aksi bercocok tanam yang ternyata dilakukan oleh seorang sipir dengan salah satu napi wanita di penjara tersebut. Kemudian setelah memberikan hukuman ke anak buahnya yang melakukan aksi bercocok tanam tadi, Seojon pun terlihat melanjutkan pengecekan ke lapangan dan bertemu dengan seorang tahanan tua di sana. Namun belum lama mereka berbicara, Seojon pun tiba-tiba mendapat sebuah kabar kalau salah satu napi wanita sedang berbuat kerusuhan. Ternyata napi wanita tersebut telah berusaha untuk menyerang petugas penjara, dan beruntung sesampainya Seojon di sana ia pun berhasil mengatasi masalah tersebut. Kemudian di ruangan itu juga terlihat Engha yang rupanya baru saja masuk ke dalam penjara, dan dari sanalah untuk pertama kalinya Seojon dan Engha bertemu. Di sini Seojon pun lalu menyuruh Engha dan para tahanan wanita lainnya untuk menunggu petugas wanita yang akan mengecek fisik mereka. Namun Engha yang mengeluh sakit pun tampak meminta izin ke Seojon untuk melakukannya sekarang. Kemudian tanpa menunggu perintah Engha pun langsung membuka satu persatu pakaian miliknya di depan Seojon. Setelah itu dengan muka sedikit mupeng Seojon pun hanya bisa terdiam melihat apa yang telah Engha lakukan. Namun ketika Seojon melihat petugas wanita telah datang ia pun segera pergi keluar dari ruangan itu. Sementara Engha sendiri terlihat kembali melanjutkan pemeriksaan fisik dengan dibantu petugas wanita tersebut. Kemudian di malam harinya sepulangnya Seojon dari bekerja, ia pun menyempatkan diri untuk mampir ke tempat karaoke bersama beberapa temannya, di mana di sana juga terlihat seorang wanita yang seperti menaruh hati kepadanya. Namun Seojon pun tampak tidak menanggapinya dikarenakan ia sendiri belum bisa membuka hati lagi dengan wanita lain semenjak kematian istrinya beberapa tahun silam. Singkat cerita Seojon pun kembali bertemu dengan Engha yang saat itu hampir terjatuh. Di mana ketika Seojon hendak menolongnya ia pun merasakan ada sesuatu yang menarik di dalam diri wanita tersebut. Kemudian karena hal itu Seojon pun akhirnya mulai mencari tahu informasi tentang Engha. Rupanya alasan Engha bisa masuk ke penjara adalah karena dirinya dituduh telah melakukan pembunuhan dan pemerasan. Di sini Seojon pun akhirnya juga mengetahui kalau Engha sendiri bukan merupakan warga asli Korea, yang kemungkinan besar ia akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup karena perbuatannya. Sementara itu di tempat berbeda, Engha pun nampak mendapat perlakuan kasar dari para tahanan wanita satu selnya, di mana terlihat mereka mengolok-olok Engha dengan menyebutnya sebagai wanita murahan. Kemudian karena tidak terima akan hal itu Engha pun langsung menyerang mereka hingga terjadilah perkelahian di dalam penjara tersebut. Mendengar ada keributan para petugas pun akhirnya datang dan berusaha untuk memisahkan mereka. Namun karena situasi sulit dikendalikan salah satu petugas pun akhirnya terpaksa memukul Engha dan para tahanan wanita lainnya. Akan tetapi karena pukulan tersebut terlalu keras Engha pun nampak merasa kesakitan hingga mengakibatkan pendarahan hebat dari dalam selangkangannya. Sementara itu Seojon yang melihat kejadian itu pun segera membawa Engha ke ruangan darurat untuk diberikan perawatan medis.
Kemudian setelah diselidiki ternyata saat itu Eng Ha sedang dalam kondisi mengandung, dan karena pendarahan hebat yang ia alami tadi, kini Eng Ha pun mengalami keguguran. Kemudian pada suatu hari Seojon pun terlihat sedang menjenguk Eng Ha yang saat itu masih dalam perawatan. Akan tetapi ketika Seojon pergi keluar untuk berbicara dengan salah satu petugas yang berjaga di sana, Eng Ha yang baru saja tersadar pun malah berusaha ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun usahanya tersebut gagal karena Seojon berhasil mencegahnya. Setelah itu Seojon pun terlihat berusaha menenangkan sekaligus memberikan nasihat ke Eng Ha. Sementara Eng Ha sendiri yang merasa kalau tindakannya telah berlebihan pun akhirnya sadar dan mulai menangis. Singkatnya, semenjak kejadian tersebut Seojon pun terlihat selalu memperhatikan Eng Ha yang kini telah dipindahkan ke sebuah ruangan khusus. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di saat Eng Ha selesai menjalani sidang atas kasus yang menimpanya, Seojon pun diam-diam terlihat mengajak Eng Ha ke atas balkon untuk menghirup udara segar, di mana di sana juga mereka pun akhirnya mulai saling mengenal dan menceritakan tentang kehidupannya masing-masing. Kemudian di saat Seojon hendak mengantarkan Eng Ha kembali masuk ke dalam shell-nya, Eng Ha pun terlihat sempat memberikan sebuah kecupan ke Seojon sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Sementara Seojon sendiri yang terkejut karena mendapat perlakuan istimewa dari Eng Ha pun akhirnya merasa canggung dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu selama beberapa hari kemudian Seojon pun terlihat selalu memikirkan tentang Eng Ha, di mana Seojon yang menyadari akan perasaannya ke Eng Ha pun akhirnya memutuskan untuk menjaganya. Bahkan Seojon pun juga berusaha membantu Eng Ha dengan mencari tahu tentang kasus yang telah menjeratnya. Hingga pada suatu hari Eng Ha pun terlihat kedatangan seorang tamu wanita yang ternyata merupakan istri pertama dari almarhum Presiden Choi, di mana wanita tersebut kemudian meminta Eng Ha untuk mengakui pembunuhan yang telah ia lakukan kepada suaminya. Lalu Eng Ha yang merasa frustasi karena selalu dituduh pun akhirnya berteriak dan mengatakan kalau dia bukanlah seorang pembunuh. Kemudian setelah puas berteriak Eng Ha pun akhirnya terlihat tidak sadarkan diri. Sementara Seojon yang mengetahui hal itu pun lalu segera menolong dan merawatnya. Namun karena tindakannya yang dianggap telah membantu tersangka itulah Seojon pun akhirnya mendapat teguran dari atasannya. Bahkan ia pun juga mendapat cibiran dari beberapa temannya karena kedekatannya dengan Eng Ha. Namun di sisi lain Seojon sendiri nampaknya masih bimbang akan perasaannya, di mana karena saking bimbangnya ia pun kemudian terlihat minum-minum bersama seorang temannya hingga dirinya mabuk. Dan dalam keadaan setengah sadar itulah di malam itu juga Seojon pun memutuskan kembali ke penjara untuk menemui Eng Ha. Lalu sesampainya di sana mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Singkatnya semenjak Joninya mendapat asupan dari serabi lembit milik Eng Ha, Seojon pun terlihat menjadi lebih bahagia dan sering tersenyum. Sangat berbeda jauh dengan Seojon yang dulu yang selalu cemberut. Kemudian ia pun juga sering menyempatkan diri kembali menemui Eng Ha untuk meminta jatah darinya. Tak lupa ia pun juga tetap masih membantu Eng Ha dengan mencari kebenaran atas kasus yang menimpanya. Sementara itu di sisi lain karena mendapat perlakuan baik dari Seojon, hal tersebut seketika membuat Eng Ha menjadi sangat senang dan merasa aman. Bahkan ia pun juga merasa kalau kasusnya akan segera berakhir. Namun sayangnya pada saat sidang kedua berlangsung, pengadilan yang mendapat bukti tentang kejahatan yang dituduhkan ke Eng Ha pun akhirnya memvonis Eng Ha dengan hukuman seumur hidup. Setelah mendengar hal itu Eng Ha pun akhirnya terlihat kembali bersedih, dan hal tersebut semakin diperparah ketika dengan pesimis pengacaranya mengatakan kalau kasusnya akan berakhir baik. Pasalnya terdapat pihak-pihak yang turut ikut campur dan berusaha membuat Eng Ha seolah-olah menjadi pelakunya. Dan meskipun mereka tetap nekat berjuang, maka ada kemungkinan kalau Eng Ha akan dihukum mati. Sementara itu karena melihat Eng Ha yang kian hari semakin sering menangis dan frustasi, Seojon pun akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan pekerjaannya dengan akan membantu Eng Ha keluar dari penjara itu. Bahkan demi menjalankan rencananya tersebut Seojon pun juga menyewa jasa seorang broker agar Eng Ha bisa pergi ke luar negeri meninggalkan Korea.
Kemudian di saat semua rencananya telah siap dan dengan dibantu oleh beberapa temannya, Seojeon pun akhirnya berhasil mengeluarkan Eun Ha dari penjara itu. Namun di sisi lain aksinya tersebut ternyata telah diketahui oleh salah satu atasannya, sehingga karena perbuatan yang sudah ia lakukan kini Seojeon lah yang harus mendekam di balik jeruji penjara. Dan di akhir cerita di saat Seojeon sudah terbebas dari hukumannya, ia pun kini terlihat sudah berada di sebuah pulau di pinggir pantai. Lalu tak lama kemudian Eun Ha pun terlihat datang menghampirinya. Kemudian mereka pun saling tersenyum dan hidup damai di pulau tersebut. Dan film pun selesai. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a Itulah Lur, sebagian besar alur cerita film Eun Ha 2017. Bagaimana tanggapan kalian mengenai film ini? Dan jika kalian mempunyai saran atau rekomendasi film yang menarik, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.